Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa dalam program menarik yang diselenggarakan oleh iDream. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala dakwah dan perjuangannya beliau sehingga kita bisa merasakan nikmat dan karunia Islam hingga pada hari ini. Sahabat iDream dimanapun berada, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah event yang sangat menarik, event tahunan, sebuah pameran yang sudah dinanti oleh masyarakat muslim dimanapun berada. Sudah hadir bersama kita Ketua Bidang Acara Islamic Book Fair, yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, tanpa terasa kita ketemu lagi nih ya. Iya. Tahun lalu sempat jeda karena pandemi, Iya. tapi tahun berikutnya, sebelumnya kita sempat diskusi di iDream ini untuk membincangkan tentang pameran besar buku Islam di Indonesia. Ustadz, tahun ini kabarnya Islamic Book Fair kembali diselenggarakan. Bisa diceritakan awal mulanya atau apa pertimbangannya sehingga pada tahun 2022 ini Islamic Book Fair kembali diselenggarakan? Baik. Saya sapa dulu ya, sahabat iDream Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Baik, terima kasih Pak Subhan. Memang seperti yang tadi ditanya, kembali hadir iya. Tepatnya nanti di awal Agustus, tanggal 3 sampai 7 Agustus. Tempatnya masih sama di GCC Senayan Jakarta di Hall A. Yang menarik adalah kalau tadi disebut ada pandemi, yang orang cenderung biasanya bicara pandemi itu waduh traumatik, ada sakit, ada meninggal dan lain sebagainya. Makanya kita angkat sebuah tema, literasi Islami menumbuhkan optimisme bangsa. Kita harapkan dari tema ini akan muncul lah kan literasi Islam. Kita akan dapatkan nanti karya-karya ulama baik dalam negeri, ulama Timur Tengah, yang dari karya itu akan memberikan sebuah inspirasi yang tentu tidak dalam waktu dekat, maksudnya long time. Jadi semangatnya semangat yang cukup berarti, bermanfaat. Untuk siapa? Tentu adalah untuk bangsa ini. Insya Allah dari sisi tema kita hadirkan dengan niat kuat untuk membangun optimisme. Kembali dari jeda waktu selama 1 tahun, dan waktu itu Masya Allah itu karunia Allah. Jadi sepekan setelah IBF berakhir kemudian ada pandemi. Masya Allah. Jadi itulah ya cara Allah, tapi untuk kita renungkan betapa besar kekuasaannya, tapi betapa besar kita juga harus mengembalikan optimisme yang sudah dimiliki. Begitu awal penjelasannya. Oh gitu. Jadi buat sahabat iDream, sekedar mengulas saja bahwa Islamic Book Fair yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia cabang DKI Jakarta itu merupakan pameran buku Islam terbesar se-Indonesia, bahkan bisa disebut terbesar se-Asia Tenggara gitu Pak Hakim ya. Nah, ini pameran yang memang sudah ditunggu-tunggu atau menjadi kegiatan rutin bagi masyarakat muslim. Cuma memang di tahun-tahun sebelumnya karena ada pandemi, pameran ini sempat ditiadakan. Nah, mulai tahun 2002 kembali diselenggarakan. Pak Hakim, bagaimana antusias penerbit atau calon peserta terhadap pameran ini setelah di tahun yang lalu sempat vakum, tidak ada kegiatan? Iya, memang relatif pada saat kita akan launching itu kan sebenarnya masih istilahnya ada istilah PPKM kemarin kan. Betul. Jadi teman-teman penerbit itu wait and see. Bener nggak ini sudah terbuka animo peminat peserta. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, mungkin orang juga pada sunatullahnya ya, hidup itu kan harus real ya. Jadi offline, harus ketemu, berbincang.
Ya, boleh jadi selama ini orang bisa mendapatkan sebuah karya dan beberapa acara itu melalui offline atau daring. Tetapi untuk offline ini beda. Apalagi terkait dengan Islamic Book Fair. Di situ hadir penulis buku yang ditunggu, berinteraksi antara ada santri, ada kiai, ada guru, ada wali murid, ada orang tua. Nah, jadi ini menjadi istilahnya disebut oleh teman-teman panitia itu ini sebagai destinasi wisata literasi Islam. Karena apa? Biasanya memang ini agak beda waktunya. Kalau sebelumnya itu ada di akhir Februari awal Maret, tapi untuk tahun ini karena waktu dan kita hitung insya Allah dalam perjalanan sudah cukup atau relatif mudah-mudahan dan harapan kita suasana pandemi itu sudah tidak menjadi hal yang dikhawatirkan. Walaupun tentu bisa jadi nanti mengikutilah prokes dalam arti untuk biasanya pakai masker atau beberapa yang relatif sekarang sudah hampir normal sebenarnya. Nah, kalau kita sekarang nggak pakai masker karena jaga jarak, Pak. Oh ya, jaraknya sudah ada. Iya. Baik. Terus Pak, Iya. apa yang sudah diupayakan oleh panitia supaya pameran ini dikunjungi oleh banyak orang, Pak? Iya, tentu saja pertama pada saat kita mengundang para peserta kita mengadakan launch ya, di launching kemudian minatnya luar biasa dalam hal ini hadir nanti itu tidak saja toko buku. Kalau toko buku maksudnya penerbit otomatis karena dia menjadi anggota Ikatan Penerbit IKAPI DKI khususnya mempunyai produk-produk Islam tentunya Al-Quran. Selain buku juga ada produk istilahnya dalam kategori bukan non buku tapi ada di situ herbal, ada juga busana, multi produk ada jadinya, multi ya. produk license, ada juga travel, nah ada juga produk syariah, maksudnya ada perbankan, ada mungkin kan hadir juga ada Kementerian Agama, ada juga lembaga-lembaga lain, pesantren ataupun lembaga pendidikan yang juga hadir di acara tersebut, di event pameran tersebut. Apakah panitia Islamic Book Fair ini menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk mendatangkan peserta maupun pengunjung di pameran, Pak? Iya, secara dari tahun-tahun kerjasama itu berjalan. Misalnya kita jalin kerjasama dengan mungkin teman-teman yang aktif di kegiatan pendidikan sudah nggak asing lagi dengan jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT. Okay. JSIT tingkat nasional. Kebetulan saya kemarin juga ketemu langsung dengan sebelum berangkat haji Pak Haji Zulkarnain, kemudian ditemukan dengan beberapa timnya. Insya Allah JSIT juga akan hadir ada acara di salah satu season di acara di JSIT misalnya. Kemudian ada jaringan pesantren yang terjalin dalam komunitas istilahnya disebut pesantren jaringan IBF misalnya, itu lebih dari 125. Nah itu selalu komunikasi karena akan ada lomba. Jadi lomba yang terkait dengan dunia pesantren, tapi juga ada sisi lain. Sisi lain maksudnya apa? Mengasah keilmuan. Ada Syaril Quran itu ada lomba yang mengujikan untuk bagaimana menggali ayat Al-Quran itu. Kemudian satu lagi juga fahmil Quran. Jadi akan dites oleh para penguji. Nah ini ada tim sendiri. Tim sendiri proses seleksinya telah dilakukan oleh Ustadz Oman dari pesantren Turus dengan jaringannya, dan nanti akan ada istilahnya nominasi sekian puluh pesantren yang terpilih akan hadir di event Islamic Book Fair untuk grand final dan sekaligus final pelaksanaan penyerahan lomba hadiahnya. Itu selain itu juga ada lomba video kreatif literasi Islami. Jadi kepada teman-teman atau sahabat iDream yang masih ada waktu tentunya, kegiatan ini diharapkan apa? Kecintaan orang itu dengan institusinya, lembaganya untuk hadir di IBF atau kenangan apa yang
tentang IBF atau karya apa, mungkin ada pesantren yang punya karya kemudian hadir dengan bukunya atau ustadznya mengisi di acara itu. Biasanya beberapa ustadz yang mempunyai karya kemudian diundang oleh penerbitnya, biasanya kesempatan untuk menyampaikan gagasan idenya. Selain tadi disampaikan apa ikhtiarnya, sebelum IBF berlangsung kita biasanya kita sudah melakukan namanya pra-event. Pra-event. Pra-event adalah kegiatan, semua kegiatan untuk mengantarkan menuju ke event itu sendiri di hari hanya nanti tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus. Nah, secara khusus spesial di tahun ini kita kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Jadi kerjasamanya secara khusus dengan tim penggerak ibu-ibu PKK DKI Jakarta. Banyak itu berarti Pak ya? Banyak. Karena kemarin kami berlangsung sudah 13 kali Zoom. Memang pertemuannya via daring. Jadi Zoom meeting atau webinar Pak? Atau seminar yang di online kan? Seminar yang di online kan. Jadi diikuti oleh di situ disebutkan ada dari 290 lebih desa, jadi kan membawai sekian ibu PKK. Nah, kemudian kita menghadirkan narasumber untuk membahas misalnya bagaimana mendongeng, bagaimana bercerita, bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus. Nah, tema-tema itu rupanya cukup menarik. Bahkan kemarin minat itu gimana Pak agar tidak saja sebagai pra-event tapi nanti di acaranya dan bahkan pasca IBF. Nah, oleh karena itu nanti untuk acara-acara ini, jadi selain dari tim penggerak PKK ada juga dengan disposif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari 3 wilayah, maksudnya wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Utara. Nah, beliau ini juga sama mengadakan seminar, tapi melalui Zoom Meet, webinar, kemudian menghadirkan narasumber, kemudian disposif ini semacam mendistribusikan acara ini dengan online itu sehingga bagaimana menggerakkan minat baca tentang literasi. Nah, kemudian lebih menariknya di wilayah tim ibu penggerak PKK mengadakan lomba. Oh gitu. Ada lomba mendongeng, ada lomba big book. Jadi ibu-ibu akan membuat semacam buku buku konon istilahnya dari orang yang menyebutnya sudah tidak dipakai tapi bahan-bahan itu menarik untuk menjadi big book. Gitu. Nah, jadi itu lomba sebenarnya untuk final rekrutmen lombanya itu sudah dilakukan di wilayah masing-masing. Tapi nanti di tanggal 4-nya dari hari Kamis itu dari pagi jam 9 sampai menjelang duhur berlangsunglah beberapa lomba menjadi grand finalnya. Oh gitu. Jadi khususnya kepada sahabat iDream, Bapak Ibu sekalian, kalau mempunyai kekhususan ingin mengajak lembaga pendidikan yang bergerak di bidang anak-anak, TK, SD, hadirlah di tanggal 4 hari Kamis. Karena di situ cukup kontennya sangat terkait. Karena kemarin juga ada yang sudah kontak, kapan Pak yang kami bisa hadir tepatnya. Walaupun tidak berarti hari-hari lain tidak menarik, tetap menarik lah karena ada buku yang juga menginspirasi. Walaupun itu untuk orang tua ya, untuk remaja, untuk milenial, tetaplah menarik. Mengacu ke itu menumbuhkan optimisme itu. Jadi bisa dibilang Islamic Book Fair itu merupakan acara puncak dari rangkaian acara sebelumnya yang sudah diselenggarakan. Betul, Pak, bisa gitu begitu ya. Dengan begitu pengunjung insya Allah akan ramai terus. Iya, karena begini, selain tadi pra-event dalam bentuk kerjasama dengan tadi tim penggerak PKK dan disposif, kita juga hadir istilahnya pesantren istilahnya IBF Go to pesantren. Jadi kita misalnya kemarin kita kunjungan ke pesantren At-Taqwa di Depok. Nah, itu hadir Ketua IKP DKI Jakarta Pak Hikmat Kurnia, kemudian ke pondok pesantren At-Taqwa. Kebetulan mudirnya itu adalah Ustadz Dr. Adian Husaini. Beliau juga sekaligus Ketua Dewan Dakwah dan beliau juga
toko perbukuan 2 tahun yang lalu. Ya, istilahnya IB Award ya, tokoh perbukuan Islam. Ya. Nah, jadi ternyata dari acara seperti IBF Go to Pesantren itu memang luar biasa. Dan pesantren ini juga sudah menyiapkan. Konon akan hadir 4 bis. Masya Allah. Udah siap-siap itu. Udah siap-siap milih juga kapan tema, rencana akan datang di tanggal 3-nya karena akan ada dialog perbukuan Islam. Ya, kebetulan juga termasuk di situ narasumbernya selain Pak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin bersama Ketua IKAPI DKI Bapak Hikmat Kurnia, juga Pak Dr. Aden Husaini. Misalnya contoh ya. Tapi ada juga misalnya penerbit yang tergabung dalam misalnya dari Turus itu memang akan hadir mengisi acara seninya, maka sudah siap di tanggal 3-nya. Tapi ada juga pesantren yang misalnya ada pesantren Latansa, ada banyak pesantren. Latansa itu yang pesantrennya Wali bukan Pak? Betul. Yang Pak Ang dan teman-temannya. Oh betul. Oh jadi makin ramai ini pasti ya. Itu Dan meriah ya. Khusus. Dulu yang keberapa? 2 tahun lalu mungkin. Iya. 2 kali setelah kita kan sebelum di JCC itu yang kedua kalau nggak salah itu Wali datang. Itu memang luar biasa nasidnya. Memang dulu termasuk panitia Islamic Book Fair itu ada semacam nasid lomba dulu mungkin lah nanti akan ada, karena ini kemarin kan relatif persiapannya cepat dan singkat ya. Jadi insya Allah ada yang menanyakan juga, Pak, kenapa nggak ada lomba ini semacam nasid karena beberapa tahun lalu itu ada dan menjadi kebanggaan itu. Ya insya Allah lah. Nah tapi sekarang yang lomba yang ada Fahmil Syahril, kemudian Fahmil Syahril Quran, kemudian itu lomba video kreatif. Nah kalau yang tadi ada lomba menggambar, lomba mewarnai, itu dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Promprov DKI Jakarta. Hanya saja nanti finalnya dan penyerahan hadiahnya dilaksanakan di panggung utama IBF tanggal 4 Agustus 2022. Tadi kalau dengar penjelasannya Pak Hakim bahwa panitia sudah melakukan banyak kegiatan, misalnya pra-event, terus juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga. Bayangan saya tuh pengunjung setiap hari pasti akan ramai. Insya Allah ramai, gitu ya. Nah, dengan jumlah pengunjung yang ramai begitu, kalau misalnya masih ada sahabat iDream yang ingin berpartisipasi di dalam Islamic Book Fair, Pak, sebagai peserta, apakah masih memungkinkan, Pak, dengan jeda waktu yang sangat mepet ini? Sangat mungkin, karena masih bisa. Kan, jadi kan akan lebih bagus. Nanti insya Allah akan bisa dilihat di websitenya IKAPI DKI Jakarta atau Info Islamic Book Fair. Ya, nanti baik di IG-nya, di FB-nya bisa dicek lebih lengkap acaranya, maksudnya diminati hari apa, atau tiap hari juga Bapak, kan waktunya cuma 5 hari. Jadi Rebu pembukaan, Rebu akan mulai stand itu jam 9 pagi sampai 9 malam, ya kan. Kemudian kita ini agak beda dengan istilahnya, biasanya event-event pameran itu kan ada weekend itu harganya beda, ya kan. Kita anggap karena hari semua baik. Jadi baik dari Rabu sampai Ahad harga tetap, istilahnya, dan juga seperti tahun sebelumnya. Dalam hal ini umumnya beberapa kan event pameran ya tahu sendiri harganya. Kalau ini harga pelajar lah, dari 10.000 sama dewasa 15.000. Dan menjawab tadi terkait dengan apakah masih mungkin, sangat mungkin. Jadi pembelian tiket itu bisa online kerjasama dengan e-tiket, kemudian on the spot juga bisa, atau by phone ke panitia, telepon, biasanya begitu, untuk disiapkan bisa juga. Itu relatif lebih jadi lebih mempermudah, Pak, lebih mempermudah karena tentu santri datang sudah siap dan langsung bisa menikmati untuk berkunjung ke tempat pamerannya maupun ngikutin acara. Pak, tadi sering kali disebutkan santri, pesantren, sekolah.
Apakah memang target pengunjung dari Islamic Book Fair hanya dari kalangan-kalangan pesantren dan sekolah itu aja, Pak? Tidak, tentunya Nah, gimana? ya ini kan kalau pesantren itu sebenarnya apa ya, bahasanya udah otomatis mereka itu sudah teragendakan. Oh, Jadi kenapa saya sebut ada istilah di acara pra event juga ada IBF Go to Pesantren, karena memang kita menyadari itu menjadi apa ya, daya tarik sendiri mereka untuk apa berdestinasi di perbukuan itu. Tetapi apakah dijalin kerjasama? Iya, kerjasama. Seperti kemarin pada saat kami pertemuan dengan Dinas Parikraf DKI, kemudian Jakpro, ya kita tahu kan apa namanya Jakarta Entrepreneur ya, Jakarta pengusaha muda entrepreneur Jakarta itu kan ada tergabung dalam sebuah komunitas atau bahan itu juga akan hadir dan kita sudah ada kerjasama. artinya Islamic Book Fair ini terbuka untuk terbuka, berbagai kalangan, bahwa ada pengunjung segmen yang tertentu yang dibidik oleh panitia itu sebagai pengunjung apa ya, pengunjung rutin yang biasa selama ini berkunjung ke sana ya. Iya, karena begini, apa istilahnya kenapa menjadi tadi ya, karena berbicara sebenarnya pesantren itu kan tidak berarti komunitasnya hanya santri, karena di dalamnya itu kan ada guru, ya kan, ada wali murid, orang tua. Sementara orang tua itu biasanya menjadi kesempatan bertemu dengan anak, ya kan. Kalau berkunjung ke pesantren itu kan biasanya waktu tertentu. Tapi kalau ini biasanya seperti saya sendiri, maaf, misalnya anak saya pernah di pesantren Asifa gitu kan. Kan kalau datang ke Subang agak lama. Kemudian pas berkunjung datanglah orang tua, saya sebagai orang tua bertemulah di situ. Ya, kadang juga nitipkan bekal, kemudian anak ingin belanja juga ketemu orang tua. Jadi otomatis sebagai orang tua, orang tuanya yang juga orang kantoran akan tahu juga teman-teman lainnya. Jadi pada saat berbicara pesantren pun ini tidak berarti berbicara santrinya, tapi ada gurunya, ada orang tuanya, ada komunitas yang terjalin di situ. Nah, dengan sendiri. Tapi bagaimana dengan istilahnya dulu ada apa ini apa jaringan Muslim perkantoran, itu kan juga ada. Nah, kita juga apa dengan sendirinya, misalnya dengan Al-Azhar kita bekerja sama dengan beberapa masjid di DKI, itu kan baik sisi informasi yang kita sampaikan maupun undangan yang kita kirimkan, itu kan secara tidak langsung juga menghimbau. Jadi dan pada kenyataannya memang apa ya, yang datang heterogen dari sisi umur, walaupun memang dominan milenial yang muda lah semangatnya. Jadi memang Islamic Book Fair benar-benar menjadi destinasi wisata buat keluarga ya. Iya. Di samping apa keberadaannya memang ditunggu, memang berbeda kan. Kalau datang itu ketemu dengan penulis, terus minta tanda tangan, kemudian mau minta foto sebagai kenangan, atau juga banyaklah yang kemudian mereka apa auranya akan beda dengan kemudian mungkin dia bisa mendapatkan buku dia beli secara online gitu kan, tapi ini kan eventnya apa karena apa bahkan begini beberapa yang disampaikan oleh teman-teman, bahkan kemarin saya waktu berkunjung ke Profesor Dr. Khairuddin Hafiduddin, beliau kan pembina panitia IBF, kami datang tuh subuh di apa di masjid apa di kampus UIK itu, beliau itu masya Allah masih semangat begitu sampai kemudian saya himbau kepada para guru, karyawan, siapa saja Anda, para santri atau semua yang bergerak, maka semangat Islamic Book Fair ini adalah sebuah potensi besar, maka hadir dan berkunjunglah. Kebetulan beliau juga akan mengisi sebagai narasumber nanti di acara tersebut. Beliau yang taruhlah sudah lanjut ya, tapi semangatnya masih begitu, harapannya, himbauannya. Nah, jadi tentu apalagi kita tentunya. Jadi sekali lagi ini sebagai sebuah destinasi literasi Islami dengan berbagai acara yang telah diadakan. Jadi mulai jam 9 memang konsep acaranya ini relatif
Kalau sebelumnya itu durasinya bisa sampai 2 jam, pernah lah. Memang tidak ada tablik akbar nanti di event ini, karena memang sebenarnya orang juga sudah bukan bosan pandemi ya, enggak. Cuman kan tentu kita tahu kalau tablik akbar tentu dalam jumlah massa yang besar. Nah, kita kan adanya ya nanti kegiatan talk show, seminar. Jadi lebih ya bisa lebih terkontrol ya jumlah dan orangannya narasumber juga akan menyampaikan gagasannya dengan baik dan acaranya di panggung utama saja. Karenanya durasi waktunya cukup 1 jam sudah antara dialog dan penyampaian dari narasumber. Nanti kemudian ada jeda waktu berganti acara sebelum yang lanjutnya. Begitulah. Kalau sebelumnya kan ada area untuk masjid yang kemudian di situ ada tablik akbar biasanya. Nanti tempat sholat tetap ada, tapi untuk sholat saja, untuk sholat, sehingga diharapkan dengan demikian penumpukan jumlah pengunjung itu bukan menjadi kendala, dan itu sebagai berkat. Maksudnya kita tentu apresiasi lah yang sudah datang jauh, yang sudah menunggu dari waktu yang cukup lama. Kemudian tidak bisa menikmati. Pak Hakim tadi udah sempat disebutkan harga tiket masuknya, Pak. Pak mungkin bisa diperjelas harga tiket masuknya itu dibuat berapa kategori, Pak? Iya. Tiket masuk hanya 2 kategori saja. Apa aja tuh? Anak dan dewasa. Jadi anak dan dewasa. Anak itu ya relatif pelajar ya. Kita berikan apresiasi lah. Cukuplah 10.000. 10.000. Terus kalau dewasa 15.000. Itu harganya sama mulai dari Rabu sampai Ahad. Sama ya. Makanya istilahnya tadi tidak ada harga weekend, kemudian untuk biasanya kan Jumat, Sabtu, Ahad, ya kan? Beberapa pameran mesti begitu. Sehingga dan harganya beda signifikan. Kami tidak, karena berharap sebenarnya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu harapan kami ya. Sekarang yang sudah confirm atau yang sudah merencanakan hadir sebagai narasumber di acara Islamic Book Fair, siapa aja Pak tokoh-tokohnya Pak? Bukan hanya digodok, tapi memang sudah berjalan ditata. Misalnya pada sesi yang kita ingin menggali lebih jauh terkait dengan tema kita, literasi Islam menumbuhkan optimisme bangsa, maka kita hadirkan yang berkapasitas untuk mengurai ini. Misalnya Prof. Kiai Didin Hafiduddin, beliau kan juga tokoh perbukuan sebelumnya. Nah, kemudian Dr. Aden Husaini juga kita sudah tahu apa karya tulisan beliau, juga tokoh perbukuan. Kemudian taruhlah beliau sebagai penulis. Kemudian kalau Pak Hikmat karena memang sebagai ketua asosiasi IKAPI, beliau kan yang tahu benar bagaimana asosiasi ini harus tetap hidup, tetap bergerak. Selain beliau juga sebagai orang owner dari sebuah penerbitan. Jadi tentu bagaimana nih perbukuan ini harus tetap survive lah di tengah orang konon, di tengah digital, e-book, kemudian apakah hard copy ini akan istilahnya akan pudar, akan mati? Insya Allah enggak. Nah, di sini kita perlu melakukan mendialogkan gimana, apakah benar. Nah, contoh itu salah satu acara itu di hari Rabu. Setelah itu akan ada juga buku Ahmad Fuadi, bahas bukunya. Datang Pak Fuadinya. Datang. Kemudian akan ada lagi penulis yang mungkin kalau teman dari penerbit Republika itu ada Kiai Pondok Pesantren Latansa tadi akan hadir juga. Kemudian akan ada misalnya penulis banyak buku-buku yang semacam menginspirasi, semacam fiksi maupun juga non fiksi ya. Kalau fiksi itu biasanya kan seperti siapa itu? Pak Habibur Rahman. Kang Habib jelas datang, itu jelas datang beliau. Kemudian selain itu di kesempatan ini kan ada event yang eventnya memang Islamic Book Fair, tapi ada peserta dari luar negeri kan banyak-banyak ya. Jadi pesertanya selain penerbit dalam negeri, anggota IKAPI maupun bukan anggota IKAPI, ada juga yang penerbit-penerbit dari luar negeri. Hanya saja walaupun
penerbit ini sebenarnya sudah ada juga perwakilannya di Indonesia, tapi beliau adalah mewakili dari luar negeri. Dan secara khusus dari unit Emirat juga akan membuka stand. Gitu. Ya, jadi kemarin dalam koordinasi termasuk Dr. Mukhlis Hanafi, Direktur Latsna itu akan juga mengisi. Kemudian ada beberapa penulis yang biasa cukup sentilan ininya Kang Maman misalnya yang biasa ikut hadir juga hadir. beliau. Kemudian kalau penulis yang sudah bukan familiar tapi sudah punya komunitas sendiri itu otomatis, misalnya Ustaz Salim Villa itu kan sudah rutin selalu setiap ada sendiri Islamik dengan proyunya kan, dengan Ustaz Fauzil Adim itu kan biasanya beliau temanya bedah buku bareng-bareng. Jadi itu bareng tuh. Ada Fauzil Adim, ada Ustadz Salim Villa, ada juga Anwar Jailani, penulis-penulis dengan karya terbarunya yang mampu untuk memberikan yang terbaik lah. Biasanya temanya memang cukup bedah buku bareng-bareng, tapi memang di situ narasumber terpilih oleh penerbit itu misalnya. Tapi banyak hal yang dibahas. Oh, tentu. Gitu ya. Pak Hakim, kalau tadi disebutkan banyak kan narasumbernya itu laki-laki semua. Kalau untuk yang perempuannya siapa, Pak? Misalnya Bu Aisyah Dahlan itu kan lumayan digemari ibu-ibu, apakah bisa ikut hadir? Memang beliau itu kalau sahabat Aidrim melihat klik saja, Bu Aisyah Dahlan itu udah ada di mana-mana. Betul. Dan jangan lupa beliau hadir. Dan hadir juga, wah komplit berarti. Ini khusus ibu-ibu ya, itu yang bisa dialog langsung. Biasanya kan ngikutin YouTube beliau ya, dan cukup menjawab masalah aktual kesehatan apa itu kan cukup praktis ya dirasa. Insya Allah hadir. Dan beliau insya Allah Ibu Aisyah Dahlan. Kemudian siapa itu yang dulu menantunya almarhum Ustadz Arifin, siapa? Yang jauh yang sekarang sudah menjadi selebgram itu ya. Itu juga hadir, ada tulisannya. Kemudian ada siapa? Hanum Rais nulis juga hadir. Kemudian kalau ada istilahnya, kalau tadi dari sisi karya karya ada juga yang Al-Quran dengan berbagai sentuhan kreatifnya. Itu kan kita akan bisa lihat nanti. Kita kalau sebelumnya hanya melihat di media atau ini nanti akan hadir misalnya siapa Muzamil ikut hadir, Masya Allah. Kemudian itu mewakili representasi yang mempublish istilahnya mempromosikan produk Quran misalnya bisa. Kemudian kan istilahnya mungkin memang mushafnya, tetapi kan beliau kan yang membacakannya. Jadi orang mungkin barangkali dalam waktu tertentu di acara itu Bapak Ibu dari sahabat Aidrim datang bisa juga di momen itu. Artinya lengkap untuk semua kalangan kita sediakan narasumbernya gitu ya. Dan sisi lain yang kemudian menjadi kita ingin tahu lebih jauh itu biasanya kan tidak kalah menariknya. Nanti itu ada sponsor, sponsor ini rahasia tapi, tapi jangan disampaikan ya. Maksudnya jangan disampaikan yang dengar. Jadi sahabat Aidrim nanti itu secara khusus sponsor dari Islamic Book Fair ini akan menghadiahkan buku setiap di acara jadi acara misalnya acara itu membahas buku itu akan diadakan. Jadi sponsor ini akan membeli buku itu dan sebagai hadiah. Oh gitu. Wah ini menarik berarti ya. Jadi sayang kalau dilewatkan untuk hadir ke dan itu setiap acara. Iya. Setiap acara. Kapan lagi kan dapat buku gratis, buku yang bagus. Biasanya kalau yang dibedah, yang dibahas di Islamic Book Fair, pasti bukunya buku bagus. Langsung hadir penulisnya, langsung penerbitnya, berarti dijamin asli. Dan gratis pula disediakan oleh sponsor, makanya hadir. Makanya biasanya kan yang beli buku di
marketplace suka kecewa kan. Iya. Kan Iya. buku setengah ori 100% gitu. Nggak taunya setelah dikirim, sangat mengecewakan bajakan. hasil Jadi bajakan. kalau di IBF insya Allah dijamin karena yang menjual adalah produksi penerbitnya langsung, ketemu juga penulisnya, Iya. jadi dijamin keoriannya. Terus mau tanda tangan juga, tadi ditambahkan kan, Iya. kalau sponsornya memberikan hadiah, udah lengkap kiranya kan. Jadi kalau nggak datang, sepertinya wong sudah ditunggu, begitu datang kok nggak sambut kan. Iya, jadi sahabat iDream ingat tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center Hall A Senayan Jakarta. Sudah dibuat jadwalnya. Iya. Mudah-mudahan Allah luangkan waktu, sehatkan badan supaya bisa ringan melangkah ke lokasi acara. Pak Hakim, terakhir saya cuma mau nanya, kira-kira apa sih yang bisa menjadi nilai lebih orang berkunjung ke Islamic Book Fair? Tadi acaranya sudah menarik, bukunya asli. Selain itu ada lagi nggak hal yang lain? Diskon-diskonnya kah atau apanya begitu Pak? Iya, tentu diskon selain mungkin masing-masing penerbit itu biasanya selain memberikan diskon, memberikan hadiah itu biasanya policy dari masing-masing penerbit lah. Ya. Tapi tentu bagi sahabat iDream yang apa mungkin menunggu narasumber yang selama ini sulit ketemu karena masa pandemi, maka di saat itu bisa menjadi kesempatan. Bisa jadi juga yang belum punya jodoh, belum ketemu dengan calon, maksudnya calon pembeli buku yang buku itu bisa berpasangan, kan tidak sedikit karena ada yang waktu kita minta testimoni itu, pada teman-teman kalian sekalian yang masih jomblo datang di sini, tapi niatnya baik. Insya Allah. Jadi kembali lagi nilai lebihnya apa? Buku hadir yang asli ditulis oleh penulisnya, disajikan pada kesempatan untuk kita mendengar penjelasannya. Kemudian tentu ada sisi lain yang tentu pada saat ini kan bagian dari sebuah memang event pameran. Di situ ada majelis keilmuan, para ulama datang, maka mudah-mudahan insya Allah ini bagian ikhtiar untuk mengembalikan semangat optimisme yang benar-benar bukan lifestyle, bukan sesaat gitulah. Dan bahkan kemarin kami waktu pertemuan dengan DJCC karena ada dari Dinas Parekraf, beliau itu sampai mikir, waduh saya terus terang terima kasih sekali karena ini secara tidak langsung menggerakkan, memulihkan ekonomi. Karena di data proposal kami itu kan tentu bukan hanya puluhan miliar, bahkan dalam data kami lebih dari 100 miliar atau sekian ada jelasnya itu kan berputar. Maksudnya terjadi sebuah optimisme orang secara transaksi. Ya, jadi taruhlah memang kita mendapatkan nilai transaksi itu, tapi kan itu multi efek dari, berarti kan ada bahan yang disuplai, ada tenaga kerja yang diserap, kemudian ada kemanfaatan yang bisa didapatkan. Dengan sendirinya optimis yang menjadi tema itu sudah terwujud. Nah, ini yang tentu ini kok kegiatan Islami nanti orang Islam saya enggak, tentunya sebagaimana memang hadirnya Islam kan untuk rahmat seluruh alam. Jadi begitu, sekali lagi event ini adalah sebagaimana tema kami, optimisme bangsa yang memang mayoritas Muslim, dan tentu siapapun, bahkan di situ juga yang berkunjung hanya Muslim enggak juga, tetapi itulah fakta real mayoritas komunitas yang ada. Sekali lagi pengaruh tadi ada sisi ekonomi, sisi keukhuwan, sisi kebersamaan, sisi menyemangati, saling menyemangati, dan itu adalah sebuah keoptimisan yang real untuk melewati masa pandemi. Sangat menarik penjelasan Pak Hakim. Menarik juga rencana kegiatan Islamic Book Fair yang akan diselenggarakan tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center Senayan. Mudah-mudahan acara yang sudah dipersiapkan dengan baik ini benar-benar bisa terlaksana, bisa lancar, ramai dikunjungi oleh
penggemar buku dari manapun berada, sehingga bisa menebar kebaikan kepada seluruh masyarakat. Amin. Terima kasih Pak Hakim atas penjelasannya, atas kehadirannya. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi lagi terkait buku dan yang lainnya. Iya. Sahabat iDream, mudah-mudahan di tanggal yang sudah disebutkan tadi, sahabat iDream punya kesempatan untuk ikut hadir di Islamic Book Fair bersama keluarga, memeriahkan acaranya, mendapatkan berkah dengan segala kebermanfaatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Subhan Akbar. Mohon maaf bila dalam diskusi ini terdapat sebuah kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.